kita sudah bicara berkaitan dengan pertemuan antara Prabowo dan juga Jokowi dan juga bayang-bayang dan juga persepsi publik begitu. Kalau pertemuan bersama dengan menteri di rumah Kertanegara, meskipun ya memang sudah seharusnya secara rutin Presiden kan ketemu dengan menteri sebagai pembantu-pembantu Presiden. Tapi kan ini kan berkaitan dengan beberapa case, bisa dikatakan kejadian luar biasa. Bahkan ya memang kejadian luar biasa kalau kita bicara berkaitan dengan MBG. Ada MBG, kemudian juga ada insiden di pesantren di Sidoarjo. Ini kan secara spesifik ada arahan dari Presiden. Mungkin tanggapannya dari redaksi seperti apa? Apakah memang setiap ada kasus seperti ini yang bisa dikatakan istilahnya berita negatif seperti ini, Presiden harus memanggil menteri-menterinya atau seperti apa? Silakan Bang Iqbal. Kalau saya melihat memang Presiden ini agak berbeda dengan sebelumnya ya. Karena memang beberapa kali meeting itu kan dilakukan di kediaman dan diketahui pun setelah, biasanya malam ya setelah peristiwa itu. Jadi biasanya di-upload di Instagramnya Sekretariat Kabinet. Dan memang kalau di-highlight sebenarnya banyak topik ya, Dina ya. Kemarin ada MBG, ada koperasi desa, ada ketahanan pangan. Makanya kalau kita lihat kan sebenarnya tamu yang hadir juga memang sangat beragam ya. Ada Pak Doni Oskaria juga ada di situ, Pak Rosan juga di situ. Jadi memang topiknya sangat luas dan saya melihat bahwa untuk dari keterangan pers dari Sekretariat Kabinet fokusnya adalah MBG, masalah lagi-lagi masalah kebersihan ya, masalah air bersih, higienitas, dan yang kedua adalah soal pesantren gitu. Jadi kalau MBG saya rasa pemerintah tidak tidak tutup kuping lah. Saya lihat mereka banyak mau mendengar masukan gitu ya dari publik juga, dari ahli juga terkait dengan higienitas dan ditindaklanjuti oleh adanya sertifikat juga. Yang harapannya memang itu bisa menekan tingkat keracunan ya. Karena kita lihat tadi data terakhir saya lihat di jaringan pemantau pendidikan kalau nggak salah itu udah 10.000 ya per kemarin gitu. Itu kan bukan sekedar angka ya, karena satu angka keracunan pun memang itu angka yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Betul. Kita harapkan memang setelah ini kan katanya akan lebih higienis, lebih layak gitu ya. Yang kedua soal pondok pesantren ya, memang kita patut prihatin ya. Bahkan tadi saya baru ingat juga BNPB juga mengatakan ya ini bencana terbesar tahun ini karena 100 lebih jadi korban, 50 yang meninggal, bahkan ada belasan yang belum ditemukan gitu dari tumpukan itu gitu. Jadi ini ya kita sedih juga ya, kadang-kadang kita tuh baru bereaksi bertindak itu setelah ada kejadian yang sudah makan korban. Iya, sudah mematikan gitu ya. Jadi harapannya memang setelah ini memang semua pesantren, saya rasa bukan cuma pesantren ya, bangunan apapun yang kita lihat memang jangan-jangan selama ini juga tidak memenuhi standar ya dari Kementerian PU atau Dinas Pekerjaan Umum, jangan-jangan nggak punya IMB atau seperti apa gitu. Itu yang harus jadi perhatian, jangan sampai ada korban lagi sih. Oke. Mbak DJ mungkin boleh bocorannya kalau di circle-circle teman-teman wartawan di lapangan, kalau dari pertemuan ini ada bocoran apa? Kalau yang dibicarakan di grup-grup wartawan mungkin dari pertemuan ini apa sih teaser-teasernya gitu? Kalau teaser-teasernya sebetulnya belum ada ya, cuma terkait MBG ini memang paling banyak disoroti oleh wartawan gitu ya. Bukan hanya soal ini nih, bukan hanya soal tadi kebersihannya, tetapi juga anggarannya gitu. Ini juga mendapatkan sorotan sejak akhir minggu lalu sampai hari ini ya, di mana serapannya tercatat kalau tidak salah sampai 8 September itu masih 13 triliunan ya sekitar itu kalau saya tidak salah data terakhir. Dari sekitar 71. Dari 71 triliun dan ini menimbulkan kekhawatiran mungkin ya dari Menteri Keuangan, sehingga Menteri Keuangan sendiri mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan meninjau kembali terkait anggaran ini. Jadi selain tadi soal keracunan, ternyata penyerapan anggaran juga jadi sorotan dan ini pun dari pihak Kementerian Keuangan sudah berupaya untuk mengubah tata cara atau sistem penyerapan anggarannya. Jadi kalau dulu mungkin dibayar di akhir, sekarang bisa diberikan di awal gitu. Kalau dulu di reimburse, sekarang bisa dibayar di muka gitu. Jadi penyerapannya lebih cepat karena tahun depan mungkin akan lebih besar lagi nih. Besar lagi. Bisa sekitar 200-an triliun ya kalau tidak salah. Nah ini kita harap dengan anggaran sebesar itu seharusnya tidak ada lagi tadi yang disebut tadi korban dari misalnya
keracunan atau lain sebagainya gitu. Juga kita juga ingin menanti sebetulnya mutu perbaikannya seperti apa gitu. Seperti apa dari sisi gizi dan juga perluasan programnya gitu. Nah ini cukup jadi concern. Kemudian juga tadi disebutkan juga salah satu hal yang cukup jadi concern dari Presiden adalah terkait dengan bencana yang di pondok pesantren ini. Nah ini sebenarnya kita juga berharap ada pernyataan mungkin dari pemerintah bagaimana aksi ke depannya untuk mungkin merevitalisasi pondok pesantren gitu. Karena kita tahu kita sebetulnya punya anggaran pendidikan yang cukup besar dan ini juga harusnya bisa masuk dari ke programnya Presiden Prabowo ya. Karena Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa beliau memiliki program untuk revitalisasi sekolah dan ini alangkah baiknya jika ini juga dimasukkan ke dalam program itu. Sebetulnya itu yang kita harapkan ketika kita mendengar bahwasanya ada Presiden dan Menteri berbicara terkait masalah-masalah yang terjadi dalam sebulan terakhir gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin mewakili redaksi, nanti juga saya akan tanyakan ke Mbak DJ, mungkin boleh singkat saja. Kalau stance atau perspektif dari redaksi sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti ini, misalnya Presiden bersama dengan Menteri yang posisinya strategis terhadap isu-isu terkini, kemudian juga Presiden yang sedang menjabat bersama dengan mantan Presiden, sebenarnya publik itu berhak tahu nggak sih atas pertemuan-pertemuan seperti ini dan juga update yang mungkin informasinya kira-kira apa yang dibicarakan, apakah memang publik berhak tahu atau sebenarnya Presiden memiliki hak untuk ya udah melakukan audiensi tertutup tanpa publik mengetahui, mengingat kita adalah negara demokrasi. Pendapat yang mungkin Bang Iqbal. Ya kalau untuk rapat kabinet saya rasa selama ini juga dibuka ya untuk pengarahan, minimal di pengarahan Presiden, kemudian hasilnya biasanya disampaikan oleh Pak Menko dan seterusnya. Ini memang kalau yang sekarang beberapa kali saya lihat modelnya memang melalui media sosial ya. Saya berharap memang ke depannya ada keterangan pers lanjutan lah mungkin oleh juru bicara Presiden, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara atau mungkin Badan Komunikasi. Kemudian kalau pertemuan dengan mantan Presiden saya rasa agak sulit ya untuk diungkapkan juga gitu karena biar bagaimanapun Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega, ini mantan presiden yang masih masih hidup ya. Itu mereka semua adalah tokoh politik gitu. Mereka manusia politik dan pasti akan banyak perbincangan yang terkait politik yang tidak bisa diungkap ke publik gitu. Misalkan Pak Jokowi kemarin habis briefing ke teman-teman di PSI misalkan, di mana anaknya menjadi ketua umum. Tentu juga ada concern terkait PSI itu sendiri. Kemudian Pak SBY juga sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, ketika bertemu Pak Prabowo pastilah mereka membicarakan politik juga. Jadi saya melihat kalau untuk rapat kabinet atau rapat-rapat rutin tentu kita perlu tahu ya, karena terkait dengan MBG dan juga pondok pesantren yang ambruk ini memang menyita perhatian kita seminggu terakhir sih. Oke, kalau pertemuan dengan Menteri sudah kewajibannya memang diumumkan, isinya kira-kira apa, keputusannya seperti apa. Tapi kalau politik ya itu balik lagi ke yang berkuasa. Mbak DJ nggak apa-apa ya diwakili oleh Bang Iqbal jawabannya karena waktu kita sudah terbatas. Terima kasih Mbak DJ, terima kasih Bang Iqbal sudah berbagi perspektif bersama kami.